Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Carwa. Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Pak Carwa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Mm-mm. Kemarin Ibu bilang bahwa ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Betul apa enggak, Bu? Iya, Pak, betul sekali. Tapi kemarin kebetulan Bapak sedang ada keperluan ya, Pak. Jadi kita baru bisa ketemu nih hari ini. Hmm. Jadi saya kepingin berdiskusi sebentar, Pak, tentang saya ya ada suatu permasalahan gitu, Pak, di kelas gitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Pak Carwa sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sebentar dengan saya. Baik, Bu. Memangnya Ibu mau berdiskusi tentang apa, Bu, hari ini? Jadi gini Pak, saya sebenarnya bingung nih mau mengutarakannya Pak. Saya jadi rasanya tuh sedang sedih, sedang gundah gulana gitu ya Pak. Kecewa gitu Pak. Jadi apa ya? Hasil dari asesmen formatif di kelas saya ya belum sesuai dengan harapan saya gitu, Pak. Oh, itu toh permasalahannya, Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbicaraan pada hari ini, Bu? Ya, saya sih sebenarnya kepingin dapat solusi gitu, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu, Pak. Kemudian ya itu Pak, saya merasa pembelajaran saya tuh tidak berhasil gitu, Pak. Oh gitu ya. Baik Bu, semoga saja pada hari ini saya bisa membantu memberikan solusi yang mudah-mudahan terbaik ya. Dan kira-kira sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya, yang membuat Ibu itu merasa gundah gulana, merasa sedih, kecewa dengan murid Ibu. Jadi ceritanya seperti ini, Pak. Jadi kan setiap akhir tema saya kan selalu mengadakan asesmen formatif untuk evaluasi ya, Pak. Jadi Nih, setelah asesmen tersebut itu saya mendapati hasil ada 60% lah Pak dari murid di kelas yang nilainya tuh di bawah KKM gitu Pak. Jadi saya jadi hmm. merasa gimana ya Pak ya, kecewa dan sedih gitu Pak. Padahal kan saya sudah mengajarkan semua materi dengan baik pada murid. Oh begitu. Jadi yang membuat Ibu kecewa itu karena nilainya memang di bawah ya. Kalau boleh tahu Bu, proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Ya, pembelajaran yang saya lakukan ya pembelajaran kooperatif lah, Pak. Ya, saya menjelaskan materi dari buku tema, kemudian juga kan ada buku pendamping ya, Pak. Kemudian Ya, setelah menjelaskan materi, ya saya kan membuat kelompok kecil, Pak. Jadi ada kelompok kecil untuk mereka berdiskusi begitu, Pak. Sambil berdiskusi sambil mengerjakan LKPD gitu. Kemudian setelah diskusi selesai, saya meminta untuk ya setiap kelompok mempresentasikannya gitu di depan kelas, di depan teman-teman. Kemudian hmm. nanti teman yang lain juga menanggapi gitu. Padahal Pak, sebelum mengerjakan evaluasi atau asesmen tadi, saya tuh
sudah selalu menanyakan gitu Pak, setiap pembelajaran saya udah menanyakan, "Anak-anak sudah paham belum dengan materi hari ini? Sudah paham belum dengan penjelasan dari Bu Hmm. Guru?" Gitu Pak. Saya setiap akhir pembelajaran selalu menanyakan itu. Kemudian saya juga mempersilahkan, anak-anak mungkin ada yang mau bertanya gitu sama Bu Guru, apa bagian mana yang belum jelas, kayak gitu, Pak. Tapi ya mereka eh, hanya diam kayak gitu, Pak. Oh. Oh, padahal, kalau saya dengarkan apa yang Ibu lakukan berkaitan dengan pembelajaran ya, jadi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ika itu menurut saya sudah bagus gitu loh, sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, tapi kira-kira, bagaimana antusiasme murid Bu Ika ya terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan? Nah, ini Pak permasalahannya di sini. Mungkin kalau pembelajaran di pagi hari ya Pak, mereka masih powerful nih, masih semangat super gitu ya Pak. Tapi setelah istirahat mungkin semangatnya sudah mulai menurun, kemudian mulai bermalas-malasan gitu Pak saat pembelajaran di Mmm. kelas. Oh, begitu ya. Tapi, Bu Ika yakin bahwa semua murid itu memahami apa yang mereka pelajari, Bu? Awalnya yakin Pak, yakin sekali. Saya yakin banget murid saya di kelas Mmm, tuh udah paham sama materi. Buktinya tadi eh, saya menanyakan, apa anak-anak sudah jelas belum materi yang kita pelajari hari ini? Sudah. Anak-anak ada atau tidak yang mau ditanyakan? Mereka tidak ada yang bertanya ya. Saya merasa, wah, murid-murid saya paham nih. Saya yakin nih murid-murid itu oh udah gitu. paham sama materinya gitu, Pak. Tapi nyatanya Oh, hasil asesmennya ya masih di bawah 60% yang di bawah KKM gitu, Pak. oh begitu ya, jadi sudah yakin. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira apa yang Bu Ika akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau kemarin itu setelah asesmen, Pak, saya itu mengulang lagi materi itu. Jadi saya bersama-sama dengan murid mengulang lagi materi yang kemarin gitu, yang tadi sudah kita pelajari bersama. Mmm. Kemudian saya juga memberikan kesempatan lagi Pak sama murid, apa mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Guru tentang apa yang merasa belum dipahami kayak gitu Pak. Kemudian saya jelaskan kembali. Nggih 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 nggih. Berarti setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, kira-kira sekarang bagaimana responnya nih? Apa yang menjadi hambatannya dan apakah Ibu menemukan hambatan tersebut? Jadi ya beberapa murid sudah mengikuti arahan saya. Mereka mempelajari, membaca ulang materinya, Pak. Ya, tapi Ya. ya ada saja, Pak, beberapa murid yang memang masih susah nih mengkoneksikan pemahaman konsepnya gitu, Pak. Oh, iya 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 iya. Jadi murid sudah mulai mencoba, eee, memperbaiki berbagai kekurangannya ya, Bu. Tetapi Iya, Pak. ada kendala dalam Mm-mm. menghubungkan konsep materi. Kira-kira, menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka itu kesulitan dalam menghubungkan konsep materi? Jadi setelah hasil assessment itu tuh saya jadi berpikir ya Pak, apa Ya, mungkin mereka itu jenuh ya Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan ya hanya begitu-gitu saja gitu Pak, materi, diskusi, presentasi seperti itu ya Pak. Jadi eee, mungkin mereka menjadi bosan, jenuh dan akhirnya jadi tidak fokus gitu ya Pak sama pembelajaran yang jadi akhirnya mereka ya jadi tidak bisa memahami materi dengan baik gitu, Pak. oh itu perkiraan Ibu Ika kan seperti itu ya. Nah, Mhm. dari mana kira-kira Bu Ika itu tahu bahwa mereka itu jenuh gitu loh?
Ya, terlihat kan Pak kalau di pembelajaran anak yang Mhm, fokus, anak yang aktif itu kan terlihat gitu ya Pak. Jadi ya, mhm, apa namanya, mereka tuh terlihat beberapa ya, ada ya, tidak beberapa ya Pak, mungkin banyak gitu ya Pak yang memang, kurang mhm. bersemangat gitu dalam pembelajaran. Sehingga ya itu memang sangat berpengaruh ya Pak sama hasil, evaluasinya gitu. Oh, jadi, menurut Bu Ika itu bahwa merasa pembelajaran yang Ibu lakukan itu monoton, Mhm. sehingga murid dari Ibu itu menjadi tidak tertarik untuk belajar. Akibatnya tentunya, pada saat asesmen formatif itu nilai mereka rendah. Begitu kira-kira Ibu ya? Betul Pak, saya tuh merasa seperti itu Pak. Oh, begitu. Baik, Bu. Lalu sudahkah ada rencana yang akan Ibu lakukan, untuk mengubah anak ini atau murid kita itu menjadi antusias dalam pembelajaran? Saya sih udah ya menyusun rencana gitu ya Pak, mungkin, saya harus mengubah strategi gitu dalam pembelajaran, mungkin juga Ya, saya harus menambah metode-metode pembelajaran supaya pembelajarannya tidak monoton gitu ya Pak. Saya iya. juga ya nanti ini sedang dalam tahap mencari referensi nih Pak sama pembelajaran-pembelajaran yang diterapkan di kelas yang dapat, meningkatkan fokus siswa gitu. Jadi siswa juga lebih memahami materinya gitu Pak. Oh, gini. Ya, Pak, saya sepakat tuh dengan pendapatnya Ibu Ika itu. Karena apa? Kualitas pembelajaran, yang kita lakukan itu sangat pengaruh terhadap hasil belajar murid. Nah, sejatinya pembelajaran yang bermaknalah, nah itu yang harus kita terapkan. Tapi jangan lupa bahwa pembelajaran tersebut juga harus berpihak pada murid sesuai dengan, filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Lalu ini Ibu Ika, untuk mengatasi murid yang kesulitan dalam menghubungkan konsep itu apa solusinya, Bu? Untuk yang pertama, rencana saya nih Pak, solusi yang Ya, pertama, saya tuh, ingin menerapkan nih tutor sebaya gitu Pak. Mungkin kalau bertanya kepada gurunya mungkin masih malu atau merasa takut gitu ya Pak, padahal kan saya ya, sudah selalu memberikan kesempatan. Mungkin dengan, mmm, tutor sebaya nanti anak menjadi lebih, rileks gitu nggih, Pak, lebih leluasa jika bertanya kepada temannya, kayak gitu. oh itu ide yang bagus, Bu. Saya sangat setuju. Nah nah, apakah Ibu punya ide lain selain memaksimalkan dari murid, yaitu tutor sebaya dalam memahami materi? Selain itu tadi yang sudah saya ceritakan nih ke Pak Sarwa, saya juga harus, mungkin merubah strategi pembelajarannya gitu ya, Pak, selain tutor sebaya tadi. Kemudian saya juga ingin nih berinovasi gitu, mencoba berinovasi membuat media pembelajaran untuk menarik siswa nih agar, lebih semangat, lebih antusias, jadi mereka lebih fokus pada dalam pembelajaran. Mungkin juga bisa ada menambahkan ice breaking gitu mungkin ya, Pak? Iya, 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 iya. Ya bisa juga. Tapi tadi terkait dengan media ini ya Bu, yang Ibu sebutkan itu. Nah, media seperti apa yang akan Ibu Ika gunakan pada saat pembelajaran supaya murid itu menjadi antusias? Untuk media karena saya kan baru mau membuat gitu ya, Pak, mungkin Mmm. ya, nanti medianya kan pasti harus menyesuaikan dengan materinya ya, Pak. Kemudian Iya, selain sesuai dengan materi, media kan juga harus sesuai dengan gaya belajar murid gitu ya. Mungkin nanti disesuaikan medianya dengan gaya belajar murid yang visual, yang auditory dan kinestetik. Jadi nanti disesuaikan gitu dengan gaya belajar mereka, Pak. nah itu maksud saya seperti itu Bu. Jadi Ibu Ika juga dalam menyusun, media itu harus menyesuaikan ya, dengan pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Tadi ada yang belajar kinestetik, belajarnya auditory, belajarnya visual.
sehingga mereka itu akan belajar dengan senang dan mudah dalam memahami konsep materi. Iya, Pak. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi, Pak. Nah, sekarang ini kapan nih waktunya kira-kira Ibu Ika akan menindaklanjutinya? Segera dong, Pak, tentunya. Mungkin di pembelajaran selanjutnya nih, saya langsung menerapkan strategi-strategi tadi. Oh, bagus berarti. Nah, tapi kira-kira apa yang akan Ibu Ika persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Nih, habis dari ini nih, saya langsung menyusun perangkat pembelajaran, Pak. Yang tentunya mengakomodir semua kebutuhan dan gaya belajar murid tadi ya, Pak. Kemudian saya juga mau menyusun materinya tidak hanya dari buku, tidak hanya dari buku pendamping, tapi mungkin juga cari referensi nanti di internet, di Google gitu ya, Pak, atau cari video-video pembelajaran di YouTube. Dengan tentunya menyiapkan strategi-strategi yang menarik deh nanti. Wah, ini sepertinya Ibu Ika ini udah nampak semangat sekali ini. Lalu nih, untuk menjalankan komitmen ini, kira-kira adakah Bu, pihak-pihak lain yang akan dilibatkan oleh Ibu dalam proses pembelajaran nanti? Jadi ya tentunya saya akan berkolaborasi ya Pak, bekerja sama dengan murid di kelas yang tadi seperti tutor sebaya. Jadi nanti saya melibatkan murid yang mungkin kemampuannya lebih tinggi nih Pak untuk membantu teman-temannya untuk belajar. Saya juga Oh, sebelumnya pembelajaran kan hanya sesuai dengan keinginan saya ya Pak. Jadi saya ya, juga nanti akan menanyakan sebenarnya pembelajaran yang bagaimana sih yang murid-murid itu inginkan gitu Pak. oke. Baik Bu Ika, saya sangat senang mendengarnya apa yang sudah Ibu Ika komitmenkan, yang tadi sudah disampaikan kepada saya. Semoga masalah ini akan segera terselesaikan ya Bu, sehingga Amin. murid-murid Bu Ika itu dapat mengoptimalkan potensinya dan dapat menghasilkan asesmen nanti di akhir yang sesuai dengan harapan dari Bu Ika dan anak-anak juga, sehingga Bu Ika tidak akan merasa kecewa dan gagal lagi. Amin. Terima kasih ya Pak. Saya jadi tumbuh semangat lagi nih Pak. Jadi ada Hmm, pencerahan, iya. ada solusi-solusi yang akhirnya didapat dari diskusi kita kali ini. Makasih sekali ya Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk berdiskusi dengan saya. Iya, sama-sama Bu Ika, saya juga terima kasih. Sukses selalu untuk Ibu. Mudah kalau begitu, saya izin pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, monggo. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Ika. Udah lama ya Pak kita nggak ketemu, lama nggak ngobrol bareng. Pak Didi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik, baik sekali. Ya. Kemarin maaf ya Pak, saya belum bisa berdiskusi dengan Bapak karena ada kepentingan. Kemarin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Bu, kemarin saya berpikir saya akan berdiskusi dengan Ibu gitu tentang masalah saya ini. Ya, saya memang ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oh iya Pak. Silakan Pak ungkapkan apa sih permasalahan Bapak. Nanti semoga saya dapat membantu. Memangnya Bapak ingin berdiskusi tentang apa ya Pak? Kali ini saya sedang merasa buntu sekali Bu. Saya selalu berusaha membuat siswa aktif dan kreatif gitu. Tetapi walau sudah berusaha ternyata tetap saja tidak membuahkan hasil. Oh, begitu ceritanya, Pak. Kalau begitu, dari obrolan singkat kita ini, apa yang ingin Bapak harapkan gitu dari diskusi kita? Saya berharap ya agar mendapat solusi dari
obrolan kali ini gitu ya. Karena saya merasa pembelajaran saya ini tidak berhasil gitu. Oke. Kalau begitu sekarang saya paham. Nanti semoga saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik ya, Pak. Sebelumnya sekarang coba Bapak ceritakan dulu nih, apa yang membuat Bapak merasa kecewa tadi dengan muridnya. Begini Bu ya. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran ya, kesannya siswa itu hanya diam gitu, dan tidak memperhatikan saya gitu. Kurang ceria dan terkesan pasif. Jadi saya berharap ya mereka itu aktif, ceria gitu. Itu harapan saya. Oke, kalau boleh saya tahu ya Pak, pembelajaran yang sudah dilakukan sama Pak Didi di kelas itu pembelajaran yang seperti apa? Saya menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi ya Bu ya. Itu saya sudah mengarahkan siswa untuk aktif, berdiskusi, ya, bertanya, menjawab pertanyaan, dan mempresentasikan hasil diskusi itu. Itu yang sudah saya lakukan. Hmm, sebenarnya menurut saya pembelajaran Pak Didi sudah bagus. Terus saat pembelajaran tuh muridnya tuh bagaimana Pak respon muridnya? Ya, itu masalahnya gitu. Jadi keaktifan dan kreativitas murid itu tidak seperti yang saya harapkan gitu. Jadi siswa itu condong ke pasif gitu. Kayaknya seperti itu, Bu. Oh, jadi siswanya nggak aktif gitu ya Pak dalam pembelajaran ya Pak. Kalau untuk pemahaman materinya tuh gimana Pak? Ya, karena kurang aktif tersebut ya untuk pemahaman materi juga ya sebagian besar di bawah harapan saya, Bu. Itu. Itu. Oh, berarti kalau begitu mungkin harus dilakukan perbaikan ya Pak dalam proses pembelajarannya ya. Betul sekali, Bu. Ya. Saya berniat seperti itu. Jadi dalam obrolan ini saya berharap memperoleh secercah solusi lah dalam mengatasi masalah saya ini. Baik, sebenarnya metode pembelajaran itu kan banyak sekali ya Pak. Kira-kira nih untuk memperbaiki pembelajaran Pak Didi gitu, Pak Didi itu akan melakukan perbaikan seperti apa Pak? Ya, mungkin saya akan mengulangi materi tersebut ya dengan metode yang sama gitu. Tapi menyematkan ice breaking dan permainan itu. Jadi sepertinya itu, Bu. Wah, bagus banget tuh idenya, Pak. Ya kan, karena kita kan di SD ya, Pak, ngajar anak SD. Jadi siswa memang kan lebih senang bermain ya, Pak, gitu. Ya. Jadi diharapkan tadi dengan ice breaking, dengan permainan kan mendorong siswa-siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Tapi sebelumnya kita juga harus menganalisis siswa dulu mungkin ya Pak. Kan kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian nanti hasil dari analisis itu kita dapat nih mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan atau minat belajarnya Pak. Kemudian nanti kita sediakan konten-konten yang sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Nah, kayak itu ya. Itu ide sangat bagus tuh. Kayaknya seperti itu, Bu ya. Saya sangat tertarik. Saya tertarik sekali. Iya Pak, jadi kan karena kita di SD, jenjang SD, anak-anak kan lebih banyak ingin bermain sambil belajar gitu ya Pak. Apalagi anak-anak kelas rendah tuh, pasti kalau ada ice breaking, ada permainan itu sudah sangat bisa meningkatkan keaktifan siswa tadi. Tapi tetap tadi dengan memperhatikan kebutuhan murid atau bisa juga dengan yang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak. Iya, Bu, saya sangat setuju sekali. Sekarang saya sudah mulai terbayang ya apa yang harus saya lakukan dari ide Ibu itu. Oke, nampaknya nih Bapak udah mulai tercerahkan, udah mulai bahagia ya Pak. Jadi kalau untuk
membuat siswa kreatif, aktif itu kan kita perlu menciptakan suasana yang menantang ya Pak. Juga dengan memberikan pertanyaan, siswa menjawab, kemudian kita juga menyediakan tugas-tugas yang terstruktur. Kemudian jangan lupa kita juga memberikan apresiasi kepada murid. Alhamdulillah, semakin bagus saja ini masukannya dari Bu Ika ini, ya. Membuat pemikiran saya semakin terbuka ini, tidak buntu lagi, Bu. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Pak. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja ya Pak untuk pembelajarannya di kelas Bapak. Untuk dapat ya, karena kan untuk dapat berubah ya Pak, kita tidak harus memulai dengan hal yang sulit gitu. Jadi untuk berubah kita mulai dari hal yang sederhana dulu, tapi dapat memberikan makna tentunya bagi murid. Gitu ya Pak ya? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Berarti dalam melakukan perbaikan pembelajaran saya ini, ya, saya bisa melakukan beberapa pilihan juga ya, Bu ya. Bisa melakukan metode permainan, ice breaking, menganalisis kebutuhan siswa, ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya, Iya Pak. menciptakan situasi yang menantang, ya, membuat tugas yang tidak terstruktur, ya, dan juga sering memberi apresiasi ya. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Pak, luar biasa nih Pak Didi. Tentunya dalam melakukan tersebut kita tuh harus tetap kerjasama ya Pak. Bapak juga bisa nih memilih gitu, mana yang harus didahulukan gitu Pak. Kira-kira dari rencana-rencana Pak Didi tadi, mana yang akan Pak Didi dahulukan? Iya Bu, mungkin saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi ya, tapi yang saya akan dahulukan mungkin adalah menganalisis kebutuhan murid terlebih dahulu gitu ya. Jadi dengan hasil itu saya bisa menerapkan konten yang berbeda untuk siswa. Setelah saya berhasil menerapkan metode ini, ya, saya akan mencoba metode diskusi kembali Bu. Gitu. Ah, luar biasa banget Pak Didi. Salut banget sama Pak Didi. Semangatnya luar biasa dan pantang menyerah. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke, tetap semangat Pak Didi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan sebenarnya tidak harus dilakukan pada setiap pembelajaran gitu ya Pak. Gitu. Mungkin untuk siswa aktif juga dengan permainan atau dengan diskusi juga sebenarnya dapat memaksimalkan gitu keaktifan siswa Pak. Iya Bu, saya juga akan lebih menjalin keakraban dengan siswa Bu. Gitu. Ya, karena kan dengan menjalin keakraban dengan siswa itu dapat bermanfaat, sangat bermanfaat bagi siswa itu tersendiri. Nanti kalau siswa ditanya atau melakukan presentasi hasil kelompok sudah tidak malu-malu lagi gitu ya Pak ya. Jadi sudah tumbuh nih keberanian murid-murid dengan sendirinya gitu. Iya Bu, Bu. Terima kasih ya atas pencerahannya itu. Sama-sama Pak, semoga dapat memberikan manfaat ya Pak. Setelah dari obrolan kita nih beberapa menit ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita? Banyak sekali ini manfaatnya ini ya. Jadi pikiran saya yang tadinya buntu ini sudah mulai cerah kembali lah. Banyak solusi-solusi yang kita sharing barusan gitu. Saya sekarang sudah mengetahui bagaimana dalam menumbuhkan keaktifan dan kreativitas siswa ketika pembelajaran gitu. Terutama pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid gitu. Itu sangat saya yang membuat saya sangat tertantang sekali itu ingin segera melakukannya itu Bu. Luar biasa, hebat sekali Pak Didi. Saya doakan semoga Pak Didi sukses melakukannya. Dapat membuat perubahan-perubahan dalam pembelajaran ya Pak Didi. Kalau nanti masih ada kendala, bisa kok kita sharing lagi, diskusi lagi ya Pak dalam menentukan atau dapat mendapatkan solusi yang lebih baik. Sukses selalu ya Pak Didi. Iya Bu, terima kasih sekali atas semua solusinya. Terima kasih Pak Didi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Didi. Saya mau masuk ke kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sarwan, selamat siang.
Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Didi. Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Pak Didi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nah, semalam Pak Carwa itu chatting saya, katanya mau ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Benar apa, Pak? Betul sekali Pak Didi. Jadi saya sudah beberapa hari ini berpikir dan saya mau ke siapa bercerita sehingga dalam pikiran saya ini kayaknya yang tepat dengan Pak Didi, sehingga saya ingin bercerita ke Bapak. Oh iya, silahkan Pak. Ya, silahkan kita ngobrol dengan rileks, ringan. Ya, utarakan saja apa yang menjadi hambatan Bapak, ya kalau kesah Bapak. Ya. Tapi sekarang masih ada jam ngajar atau tidak Pak? Saat ini sudah tidak jam mengajar Pak, karena kebetulan anak-anak tadi sudah pulang, sehingga saya bebas untuk kegiatan hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu dan menyempatkan kesempatannya juga, memberikan kesempatan kepada saya untuk mendengarkan cerita yang akan saya sampaikan, Pak. Oh, sama-sama ya Pak ya. Karena anak-anak sudah pulang, ya kita bisa lebih leluasa dalam bercerita ya. Silakan Pak Sarwa untuk bercerita tentang unek-uneknya sekarang. Monggo Pak. Apa sih? Ya begini jadi Pak Didi ya, sebenarnya saya tuh lagi bingung, lagi down ya. Karena kemarin pada saat disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah, saya mendapat sedikit teguran dari beliau, administrasi saya kurang lengkap begitu Pak. Oh, begitu. Permasalahan yang Pak Sarwa sedang dihadapi saat ini ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Sarwa harapkan? Ya. Nah, jadi dengan saya berbicara hari ini, ngobrol dengan Pak Didi itu, saya ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya itu, karena membuat saya merasa tidak nyaman dan tidak bersemangat menjalani aktivitas. Saya ingin dan berharap Pak Didi memberikan support kepada saya, memberikan masukan, memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah yang saya hadapi ini, Pak. Baik Pak ya. Ini memangnya permasalahan yang dihadapi itu ya bagaimana Pak? Sehingga sepertinya Pak Carwa merasa kurang semangat dan tidak nyaman gitu. Jadi begini Pak Didi ya, jadi pada saat kemarin saya itu kan disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, beliau meneliti satu persatu administrasi yang saya buat itu. Ternyata kata beliau itu administrasinya banyak yang belum selesai begitu Pak. Oh. Terus bagaimana respon Bapak kepala sekolahnya itu? Seperti apa? Kalau saya melihat dari wajah, kemudian dari cara beliau berbicara dengan saya, jadi beliau itu sedikit kecewa dengan saya. Karena saya yang diharapkan administrasinya sudah lengkap, buktinya belum lengkap. Mengapa demikian? Karena beliau menyampaikan kepada saya bahwa dalam waktu dekat akan ada monitoring dari Bapak Pengawas. Nah, beliau sampaikan bahwa yang akan menjadi sampel itu dalam monitoring adalah saya, padahal administrasi saya belum lengkap begitu Pak. Oh demikian ya. Kalau boleh saya tahu, mengapa Pak Sarwa belum melengkapi administrasinya? Itu. Sebenarnya begini Pak, jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas, mengerjakan administrasi, tetapi memang saya akui Pak, belum semua terselesaikan. Nah, mengapa demikian? Karena saya juga diberikan amanah pekerjaan yang lain sehingga harus saya handle.
Nah, pada saat seperti inilah saya menjadi tidak fokus. Bahkan saya diberikan beban lagi, yaitu untuk maju dalam siswa berprestasi tingkat kabupaten, sehingga saya fokusnya ke melatih siswa untuk lomba tingkat kabupaten. Kemudian ditambah lagi Pak, sore harinya karena akan ada lomba pramuka tingkat waran, maka saya pun harus mendampingi anak-anak latihan pramuka, begitu Pak. Oh, ya jadi sekarang intinya bahwa Pak Carwa itu merasa kesulitan ya dalam membagi waktu tuh karena padatnya kegiatan dan tanggung jawab Pak Carwa ini. Pak Carwa sudah menjelaskan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah? Sudah Pak? Nah itu Pak, jadi memang saya belum Pak, belum menjelaskan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah, mengapa demikian. Masih dalam hati saya itu karena kemarin beliau berbicara dan raut wajah seperti itu, saya menjadi takut beliau itu akan tambah kecewa kepada saya dan saya akan khawatir ya, saya akan dianggap sebagai guru yang banyak mengeluh Pak. Nah, apakah sikap saya itu salah Pak kalau tidak menceritakan kepada Bapak Kepala Sekolah ini? Ya menurut saya itu tidak ada yang salah Pak, tidak ada gitu. Jadi mungkin pada saat itu Pak Carwa belum siap bercerita saja kepada Bapak Kepala Sekolah atau mungkin belum ada keberanian ya untuk bercerita gitu. Menurut saya Pak Carwa akan lebih membuat nyaman menceritakan ke Bapak Kepala Sekolah atau memilih tidak menceritakan kira-kira. Kalau saya berpikir lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, ternyata saya akan lebih nyaman Pak kalau saya menceritakan, dan itu pun sudah ada keinginan dalam pikiran saya untuk bercerita tentang hal-hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Tapi saya itu masih bingung Pak, harus mulainya dari mana, kemudian seterusnya. Nah ini, jadi saya mohon dibantu oleh Bapak gitu Pak. Oh, untuk masalah membantu Bapak ya, untuk ngobrol dengan kepala sekolah saya dengan senang hati. Saya siap ya, siap membantu Pak. Ya. Terus kira-kira solusi apa yang sudah Pak Carwa pikirkan ya untuk masalah ini? Gitu. Nah, karena Bapak Kepala Sekolah itu kemarin ketika supervisi akademik saya, administrasi saya itu sudah merasa kecewa dengan saya, jadi saya akan pertama meminta maaf kepada beliau, kemudian yang kedua saya akan meminta toleransi beliau ya, tentang tambahan kerja saya atau beban saya supaya tidak terlalu banyak begitu Pak, sehingga saya ingin sekali lagi menceritakan alasan-alasan kenapa saya belum bisa melengkapi administrasi pembelajaran. Betul sekali Pak ya, Bapak Kepala Sekolah itu harus tahu tentang alasan Pak Carwa, kenapa belum menyelesaikan dan melengkapi administrasinya. Hal ini tujuannya agar beliau itu tidak mengira bahwa Pak Carwa itu adalah guru yang malas gitu, dalam melengkapi administrasi. Pak Carwa sudah mempunyai gambaran kira-kira apa saja hal-hal yang akan disampaikan kepada kepala sekolah nantinya saat menghadapi kepala sekolah ya, didampingi oleh saya. Gitu. Apa kira-kira Pak? Dalam pikiran saya memang sudah ada Pak. Jadi selain tadi meminta maaf, yang akan saya lakukan adalah yang pertama meminta untuk lomba siswa berprestasi tadi adalah dibuatkan tim ya Pak ya. Karena dalam tim itu nanti ada bagian-bagian tersendiri. Ada yang bagian melatih menyanyi, ada yang bagian berpidato, ada yang bagian TIK atau komputernya, dan ada bagian tes tertulis. Dan kebetulan saya itu merasa bidangnya adalah di bagian tes tertulis, sehingga saya nanti akan meminta kepada Bapak Kepala Sekolah agar saya itu ditempatkannya di bagian tes tertulis sesuai dengan keahlian saya.
Dengan demikian, maka saya akan lebih fokus ya ke dalam mengatur waktu. Jadi waktunya ya melatih dalam tes tertulis saja. Kemudian yang kedua, yang saya ingin sementara ini adalah tidak mengampu di melatih pramuka, Pak. Nah, karena terus terang saja melatih pramuka itu waktunya harus lebih ekstra, dan karena kegiatan ini betul-betul menyita waktu, sehingga waktu saya itu lebih terbuang ke melatih, sedangkan ada hal yang harus juga selesaikan. Nah, semoga dengan saya melepaskan untuk melatih pramuka tadi, bisa digantikan oleh yang lain. Kemudian menjadikan saya benar-benar fokus hanya melatih pada siswa berprestasi saja. Karena apa? Karena sekolah kita itu ya sudah 3 tahun berturut-turut ini mewakili kabupaten ke provinsi, sehingga saya mengharapkan ini di kabupaten sekarang bisa muncul lagi seperti itu. Dan harapan tahun ini juga seperti itu, Pak. Ya, saya setuju ya dengan alternatif-alternatif yang Bapak ceritakan barusan ya. Dengan begitu Bapak kepala sekolah akan bisa lebih toleransi ya kepada Pak Sarwa gitu. Dan Pak Sarwa akan lebih merasa leluasa dalam mengatur waktu ya. Dengan demikian Pak Sarwa juga akan merasa lebih aman dan nyaman gitu dalam bekerja ya Pak ya. Betul, Pak. Amin ya robbal alamin, Pak. Itulah yang menjadi harapan saya. Saya berharap Bapak kepala sekolah nanti menerima permohonan saya itu. Itu semua tujuannya agar semua dapat berjalan. Lomba siswa berprestasi dapat berjalan dan tentunya menghasilkan prestasi yang membanggakan, bisa mewakili tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua, administrasi juga bisa terlengkapi, sehingga nanti pada saat monitoring saya sudah lengkap administrasinya. Mengingat ya saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah nanti adalah sebagai sampel pada saat monitoring dengan Pak Pengawas. Begitu, Pak. Ya, sekarang mari kita susun komitmen ya Pak ya. Sekarang kita susun komitmen ya. Kira-kira kapan Pak Sarwa akan menindaklanjuti masalah ini? Saya sih inginnya besok siang, Pak. Jadi pada saat istirahat pertama, saya akan maju ke ruang Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana kalau sekarang saja Pak? Khawatirnya besok Bapak itu, Pak Kepala Sekolahnya dinas luar atau kemana gitu. Oh, iya betul juga ya, Pak ya. Atau begini, Pak ya, saya buat janji dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kapan beliau bisa dan ada waktunya, saya akan coba SMS saja dulu, Pak, begitu. Nah, itu kayaknya lebih baik Pak ya. Dengan demikian Pak Sarwa dan Pak KS itu bisa sama-sama nyaman ya dalam berbicara itu kalau sudah ada komitmen waktu terlebih dahulu. Nggih. Ya, terima kasih Pak Didi sudah mendengarkan cerita saya. Yang kedua sudah memberikan solusi yang terbaik bagi saya. Yang ketiga sudah memberikan motivasi semangat kepada saya. Ya, sama-sama Pak ya. Kan kita itu sebagai rekan ya harus saling berbagi ya. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Pak Sarwa menjadi nyaman dan semangat lagi dalam bekerja. Amin. Terima kasih Pak Didi. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Nah, sekarang ayo kita istirahat dulu Pak. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ya terima kasih juga ya. Sukses selalu ya Pak Sarwa ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.